warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Sobat SMA, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Nasrullah yang akrab dipanggil Dafa. Tempat tinggal saya yaitu Desa Pucangan, Kecamatan Malang, Kabupaten Tuban. Kali ini saya duduk di bangku kelas 12 SMA Negeri 5 Tuban. Saya lahir pada tanggal 4 September 2008 dan saya siap mengikuti ajang lomba SMA Award Duta Pelajar Putra. Sebuah tempat yang lebih dari sekedar sekolah. Di sini kami belajar, kami tumbuh, dan kami membentuk masa depan. SMA Negeri 5 Tuban adalah rumah kedua bagi setiap siswanya. Disinilah kami menemukan arti kebersamaan, belajar menghargai perbedaan, serta menemukan jati diri melalui pengalaman dan pembelajaran. Setiap ruang kelas bukan hanya tempat untuk menerima ilmu, tetapi juga ruang untuk berdiskusi, berekspresi, dan berinovasi. Dari sinilah aku tumbuh dan mendapat prestasi mulai dari kabupaten hingga nasional. Salah satunya adalah Duta Anti Perundungan SMA Negeri 5 Tuban, Aksara Kabupaten Tuban, juara 3 Karate Piala Kadispora Par Kabupaten Tuban, Soma Netran Kabupaten Mojokerto, hingga pelatihan OSIS tingkat nasional, serta medali-medali yang saya dapatkan. Walaupun SMA Negeri 5 Tuban termasuk golongan sekolah termuda, tetapi prestasi-prestasi yang didapatkan sudah begitu banyak dari akademik maupun non-akademik. Kita sebagai pelajar harus bisa menggunakan keamanan digital dengan baik dan benar. Contohnya, CyberSmart dan CyberSafe adalah konsep yang sangat penting dalam era digital saat ini. Kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan teknologi digital dengan bijak dan aman. Dan sekarang saya akan mewawancari salah satu guru saya di SMA Negeri 5 Tuban mengenai CyberSafe dan CyberSmart. Halo teman-teman, di sini saya bersama guru saya di SMA Negeri 5 Tuban. Halo Pak, sebelumnya perkenalan dulu nama lengkap Bapak dan sebagai apa di sekolah SMA Negeri 5 Tuban ini. Ya, selamat pagi. Nama saya Pak Husaini, ya, mengajar mata pelajaran kimia dan TK di SMA. Nah, sebelumnya Dafa ingin bertanya nih Pak, menurut Pak Kus, apa sih itu masalah CyberSmart, CyberSafe yang berfokus pada edukasi keamanan digital? Intinya kita karena dunia sekarang itu informasi digital itu sudah menjadi kebutuhan, maka kita harus bisa menggunakan informasi kemudian juga kita perlu memperhatikan aspek keselamatan atau keselamatan dari data itu. Menurut Pak Kus itu mencakup apa saja? Jadi kalau ruang lingkup dari CyberSmart itu adalah bagaimana kita menggunakan informasi digital, kita mencari informasi digital itu dengan smart, ya, dengan baik. Kita bisa memfilter apa yang kita inginkan sehingga kita tidak terjebak oleh penggunaan cyber yang salah, ya, atau ada orang lain yang memanfaatkan ketidakpahaman kita terhadap cyber sehingga bisa kita mengalami informasi yang salah, kemudian kita akan menjadi objek penipuan, ya, dan juga bisa mengganggu atau bisa terjadinya kecurian data yang kita miliki. Nah, sedangkan pada CyberSafe itu adalah upaya maksimum, ya, yang bisa kita lakukan agar data-data yang kita miliki, data-data pribadi itu tidak dicuri oleh orang lain, ya, informasi-informasi yang kita punya tidak dimanfaatkan orang lain secara ilegal. Menurut Pak Kus juga bagaimana solusi menangani masalah ini? Jadi yang untuk mengantisipasi, ya, solusi bagaimana kita agar data yang kita miliki tidak disalahgunakan orang, ya, kita harus hati-hati terhadap bermacam-macam aplikasi yang sering
datang atau muncul tanpa kita inginkan, kita panggil, mereka datang. Itu yang ya kita kenal sebagai password atau malware. Ya, malware itu adalah suatu aplikasi yang disengaja dibuat oleh seseorang ya untuk merusak data yang kita miliki. Bisa saja kita dihadang untuk bisa masuk ke bank data desa sendiri ya, drive kita sendiri, dan menambahkan dari malware itu sehingga kita tidak kenal ya, pun kita tidak dikenali, tapi orang lain bisa masuk. Kemudian yang kedua adalah kita malware tadi bekerja dengan cara apa? Mencuri data ya, baik sebagian atau seluruh data yang kita miliki untuk mereka manfaatkan dalam hal-hal yang dalam tanda kutip bersifat negatif. Kemudian bagaimana kita mengantisipasi itu? Kita bisa menggunakan jasa perusahaan-perusahaan safe cyber. Itu banyak itu yang itu diawali dari pemerintahan Kanada itu ya, yang sekarang dikenal sebagai aplikasinya dikenal sebagai CyberSafe, sehingga sekarang digunakan secara umum sebagai perusahaan jasa ya, yang menerima konsultasi ya sampai pada pengamanan data ya, baik organisasi, perusahaan maupun pemerintah. Itu tadi wawancara saya kepada Pak Bos tentang CyberSafe dan CyberSmart. Terima kasih sudah menonton wawancara saya dan Pak Bos ini. Itu tadi penjelasan tentang CyberSmart dan CyberSafe dalam menindaklanjuti keamanan digital dan literasi cyber. Sebelumnya terima kasih Pak Bos sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Wayang adalah bagian integral dari budaya Jawa. Wayang yang berarti bayangan dalam bahasa Jawa merupakan seni pertunjukan tradisional yang menggunakan boneka kulit atau berbagai bentuk lain untuk menceritakan kisah-kisah epik seperti Mahabharata dan Ramayana sambil mengandung nilai moral, filosofi, dan ajaran budaya. Wayang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity, menunjukkan statusnya sebagai kekayaan budaya yang berharga dan mulia, terutama yang berasal dari Jawa. Budaya Jawa memiliki nilai-nilai yang sangat penting dalam membangun generasi muda yang cerdas dan aman. Nilai-nilai seperti unggah-ungguh dan tepat selera dapat membantu kita dalam menggunakan teknologi digital dengan bijak dan aman. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang CyberSmart dan CyberSafe, kita dapat melindungi diri dari ancaman cyber dan menggunakan teknologi digital dengan bijak. Mari kita jadikan budaya Jawa yang kaya dan bijak sebagai generasi muda yang inspirasi dan cerdas dan aman dalam menggunakan teknologi digital. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.